Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu hari Imam Syafi'i bersama guru beliau sedang duduk berdiskusi membicarakan tentang rezeki yang Allah berikan. Guru beliau mengatakan bahwa rezeki itu Allah yang nganterin bagaimanapun juga. Imam Syafi'i berkata, rezeki Allah yang nganterin tapi usahanya kudu kita bikin. Dia bilangnya. Akhirnya guru beliau di rumah membaca doa, membaca doa. Kemudian Imam Syafi'i keluar. Imam Syafi'i kemana? Ke pasar. Di tengah perjalanan Imam Syafi'i bertemu orang. Di pasar bertemu orang. Dia bilang, anak muda, tolong ini bawain punya saya, barang-barang saya, nanti kamu saya kasih kasih upah. Baik, akhirnya dibawalah oleh Imam Syafi'i. Dan setelah itu beliau dikasih kurma. Kemudian Imam Syafi'i kembali dan beliau berkata, wahai guru, apa yang kau lakukan? Saya sedang berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dapat rezeki. Kurang lebih begitulah. Dan Imam Syafi'i berkata, saya sudah keluar mencari rezeki dari Allah dan saya bawa rezeki. Ini saya bagi kepada guru. Lalu gurunya berkata, engkau keluar mencari rezeki, saya berdoa kepada Allah di rumah sama-sama dapat rezeki. Ada yang nganterin rezeki. Nah itulah. Jadi kalau kita berkata berdoa aja, berzikir aja, baca selawat aja, mana rezeki dia ada yang nganterin? Salah kalau begitu. Lalu kita berkata, kerja terus, gak usah berzikir-zikir, pokoknya kita kerja aja, terus kita kerjain kerjaan kita, bisnis segala macam, kagak boleh begitu. Dua-duanya dikerjain. Ya contohnya Imam Syafi'i tadi, guru beliau berzikir di rumah, Imam Syafi'i keluar. Itu kita kerjain dua-duanya. Kita berzikir pada Allah, baca salawat juga, kita kerjain juga urusan pekerjaan kita. Dulu ketika bapak saya mau beli mesin giling beras, dulu tahun 1980-an, orang masih belum banyak dijual kue-kue, baru sedikit. Kalau mau lebaran ini khususnya ya. Bapak saya bilang kayak gini, anak-anak ngumpulin duit, jangan diajan banyak-banyak, bapak lagi nabung mau beli mesin penggilingan beras. Saya lupa itu, kalau nggak salah harganya 2,5 juta atau sekitar itulah. Saya lupa harganya berapa, harga pastinya. Yang jelas waktu itu kalau di duit sekarang ya sama aja, akhirnya harganya mahal juga. Kan harga emas itu masih tidak semahal sekarang. Akhirnya saya semua anak-anaknya semua sama-sama, orang bilang cancut tali wanda, apa itu? Ngencengin sederhana, ngencengin ikat pinggang. Kenapa? Biar kita ngumpulin duit, biar bisa kebeli mesin. Lalu beliau itu ngumpulin terus, saya juga sama-sama anaknya, dan pagi-pagi udah bangun pergi ke pasar jualan. Sore-sore pulang dari pasar nih habis istirahat, nanam di sawah. Dulu kan masih banyak sawah tahun 80-an. Sekarang mah boro-boro sawah. Tapi hasilnya sama juga. Sekarang udah pada dijadiin kontrakan ya, sama juga. Malah banyak kan sekarang. Dulu kan masih sepi tahun 80 di daerah situ. Akhirnya nanam labu, nanam kacang panjang. Saya sering bantuin itu. Nanam timun. Nah, paginya dipetik dijual, sorenya dipetik, paginya dijual di warung saya juga. Terus begitu. Kemudian beliau juga mendatangkan usaha-usaha lain, misalnya ternak burung puyuh. Itu saya lihat malam-malam itu habis maghrib listrik mati nih. Baru tahun itu kan yang baru punya listrik cuma 1-2 orang doang di daerah situ, daerah saya. Dan juga listriknya pakai yang kalau sekarang kita buat bikin bolham ayam yang warna kuning. Kan ada tuh lampu ayam. Kalau sekarang mungkin di rumah-rumah udah nggak pakai lagi lampu ayam, bolham ayam itu. Nah itu warnanya lampunya kayak gitu tuh. Itu yang ada. Ama kalau yang terang lagi yang mau putih, patromak, bukan patromak, apa namanya itu, neon yang panjang itu, neon yang panjang itu. Nah itu dulu masih ada, entah kalau sekarang mah. Karena sekarang kan udah bentuknya bentuk kecil-kecil, putih terang juga, dan lampunya hemat, lampu TL kalau nggak salah saya namanya, kalau nggak salah ya. Nah jadi itu paling pakai itu, sisanya pakai lampu neon aja. Saya lihat lampu mati, ada orang mikul habis maghrib itu, mikul apa nih, waktu itu jalannya masih belum rapi, masih tanah. Rupanya nganterin anak ayam pitik, dibawa ke rumah. Pantesan malam sore saya lihat, dari pagi bapak saya itu udah pulang dari pasar. Kemudian beli kayu udah dijaring-jaring itu dibikin. Saya tanya, "Pak, bikin apa tuh?" Bapak bikin main-mainan, dia bilang. Sepikir saya mau bikin main-mainan beneran. Rupanya kandang ayam dibikin. Udah jadi, bapak saya ketawa-ketawa. Sampai malam itu baru jadi dibikin. Lalu udah jadi dibikin. Ayam datang maghrib, dimasukin ke situ, dibayar sama bapak saya liatin itu kan berapa kardus itu dipikul sama orang, dibeli sama bapak saya. Lalu diternak,
terus menerus begitu kan di ternak. Saya yang suka mungutin tuh, ternak burung puyuh juga ada itu, saya sering mungutin kalau pagi itu. Pokoknya kalau ternak, kalau ayam itu kayaknya nggak diambil telurnya tapi digedein, nanti udah gede dijual ayamnya. Nah, dulu daerah situ masih enak, masih adem, walaupun banyak jin buang anak. Kalau sekarang mah ja- jin anak buang jin. Kalau dulu ya, jadi itu masih masih sepi daerah itu, penarang-arang banyak banget kan. Yang saya kisah saya tentang abang sepupu, apa namanya, abang ganteng, sepupu saya itu kan ada kisahnya. Itulah daerah situ itu sampai sekarang. Ya sekarang tanah masih ada, belum dijual sama sekali, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai kejual, harga udah miliaran daerah situ. Kalau sekarang mah, dulu kok nggak salah belinya masih 750.000 atau 80.000 pada tahun 80-an. Rumahnya juga masih atap waktu itu. Nah waktu itu kan udah, beliau itu kalau pagi jualan, siang ternak ayam, ngurus ayam pulang dari pasar. Malam itu, sore itu nanem, nanem di depan tuh masih banyak dulu. Masih banyak apa namanya, aliran air, masih ada orang nanam padi di daerah situ. Nah, beliau nyawah. Nah, setelah itu di apa namanya, malam-malam habis sembahyang maghrib nih kagak pulang di musola, bejikir aja. Memang baba dari masih muda itu terkenal orang musola, penduduk asli musola, kagak pulang-pulang. Kalau masjid kan jauh waktu itu, masjidnya jauh, harus nyebrang dulu kan. Jadi sejumat sekali aja pergi ke masjid, sisanya di musola. Malah aja membaca selawat, baca zikir, saya liatin sampai maghrib itu. Biasanya saya pulang duluan, ngapain? Makan. Dan mas saya udah nyuruh saya pulang buru-buru. Kalau nggak pulang nanti ditoyor pula kita. Di bocah malas banget suruh ngaji. Saya ngajarin ngaji, mas saya yang ngajarin. Karena beliau dulu kori waktu masih kecil, masih muda-mudanya di Kebayoran. Beliau tuh kori, jadi saya diajarin ngaji sama bapak saya. Pengen tahu aja kita malas-malas, diunyang-unyang kepala kita. Orang Betawi. Jadi setelah itu akhirnya bisa baca Quran, beliau yang mengajarkan. Ya, sisanya saya belajar di pesantren, IPA, Idgham, Ikhlas, sampai hafal kitab-kitab tajwid, terutama Tuhfatul Atfal itu kan. Nah setelah itu beliau apa namanya, usahanya keras kalau pagi. Udah subuh belum ya? Ngapain mbak, buru-buru banget? Gua mau jualan ini, udah pernah ngantri, memang beli. Kemudian saya juga dibikinin usaha. Nah, tapi itu waktu beli mesin kubota itu belum belum ini ya, belum sampai ke segitu usahanya. Jadi sampai beliau terkumpul duit itu, kalau nggak salah saya nggak lama itu, nggak sampai 2 bulan kayaknya udah terkumpul duitnya. Dia datang lah itu dari, kalau nggak salah dari apa ya, Glodok kalau nggak salah dibawa. Kata bapak saya, lu mau beli apa juga di Glodok ada, kecuali suku cadang pesawat kagak ada. Yang lain ada semua dulu. Entah kalau sekarang mah. Glodok itu dibawa, itu mesin gede banget, mesin waktu itu pakai diengkol. Nah itu berkah juga dari situ itu. Itu orang zaman dulu kan, orang pada bikin kue kalau mau lebaran. Dari habis sahur udah pada ngantri. Jam-jam 4 itu mau menjelang subuh, orang udah pada nganterin beras, udah ngantri minta digiling. Sampai kapan tuh? Sampai menjelang tarawih itu. Terus menerus itu baru berhenti dah. Tarawih dulu dah, besok ibu-ibu, empok-empok, besok aja kita lanjutin sembahyang tarawih dulu. Habis buka puasa berhenti tarawih dulu dah. Nah, besok pagi udah ngantri lagi tiap hari selama 30 hari itu. Bulan akhirnya dari situ kebeli emas dijual, kebeli sawah, bisa pergi haji. Usahanya dan doanya, kayaknya kalau beliau itu kan, bapak saya itu di musola itu bagian daripada imam. Mbak, emang bapak bisa jadi imam? Kagak pada ada imam lain. Coba lu lihat bacaan gua, bener apa kagak nih tajwidnya nih? Makanya bacaannya kagak yang panjang-panjang. Daripada nggak ada yang jadi imam kagak ada. Zaman dulu mah ustadz masih belum ada. Orang saya aja masih kecil, belum pesantren, itu juga sering juga suruh baca doa. Nah, ada ustadz-ustadz lokal di situ, cuma kagak banyak. Zaman dulu, yang sekarang mau udah segala macam ustadz, udah banyak banget, sama dokter. Banyak banget di mana-mana ya sama. Jadi dokter juga, jadi ustadz juga, coba semua dipegang. Kayak ngomong. Nah begitulah. Kemudian setelah itu beliau berkah hidupnya. Kenapa? Usahanya ada. Dulu, zaman dulu mah nih, beliau nih ya kan, bapak saya nih, itu orang ngapain mbak? Mondar mandir ya, tuh minjemin duit. Maksudnya minjemin buat apa? Itu orang-orang pada minjem. Bapak kagak, gue buat apa? Lo kagak aja. Beliau kagak mau. Cuma nanya doang, kita diomelin. Buat apa gitu-gituan? Kagak boleh. Ustadz bilang kagak boleh yang begitu mah. Nah, itu apa namanya ya? Udah lama-lama bapak saya kan kagak tahu itu apa adanya, gue kagak tahu namanya. Mungkin maksud beliau riba. Ya, zaman dulu mah orang belum pada tahu kan. Belum banyak penyampaian Islam, belum lengkap. Bukannya Islam yang belum lengkap, kita yang ngedenger belum lengkap. Kita dulu ngedenger dari
sekali-kali RRI, Radio Republik Indonesia, lalu At-Tahiriyah kalau dulu mah. Kemudian dari Masjid Al-Barkah, apa itu? Sekarang mungkin masih ada. Kemudian tahun-tahun 92 baru dah 92 ya, baru ada Benz Radio. Itu kan BBC, CBB ya, BBC lagi. CBB itu waduh ada kalau subuh ada ceramah-ceramah. Ya kalau sekarang mah 24 jam kita mau buka di mana aja ceramah. Ustadznya juga udah hebat-hebat banget. Oh, saking banyaknya yang hebat jadi pada berantem. Bentar-bentar bid'ah, bentar bid'ah. Bapak saya kagak pernah ngomong kayak begitu. Jauh kerjain aja apa yang ya, akhirnya hidupnya berkah. Kagak mau repot sama urusan orang. Yang Rasulullah kerjain kita kerjain, guru ngajarin kita kerjain, itu aja. Alhamdulillah berkah hidupnya. Usahanya jalan, doanya jalan. Kadang-kadang kita anak-anaknya bermalu kalau kagak ada bantuan beliau nih di awal-awal nih. Enak lu mah usaha udah maju, pala lu peang usaha udah maju. Dulu gue nih rumah dibagi-bagi sama baba, dibagi-bagi dijadiin kios karena itu udah rame banget orang jualan di situ, pasar udah rame. Dijadiin kios, rumah pindah, rumah pindah ke tempat lain, bikin lagi tempat lain. Kan udah saya cerita dulu ketika saya jualan waktu SMA. Jadi di situ dijadiin kios, dibagi-bagi sama anaknya pada jualan di situ. Jualan apa kayak di situ, ada yang jualan anu. Alhamdulillah itu pada maju, pada berkah hidupnya. Itu ya, jangan disangka itu, saudara-saudara ya, memangnya mereka pada malas-malas apa itu? Masya Allah, ibadahnya rajin-rajin banget orang Betawi mah. Sregep-sregep ibadahnya itu, kagak ada kagak sembahyang subuh-subuh mau disiram sama baba, kagak ada. Semua anak-anaknya rajin, sebelum subuh udah pada bangun sembahyang subuh, habis subuh ke pasar. Ngapain tuh? Usaha nyari duit. Dulu saya waktu bilang, Mbak, saya udah lulus universitas mau kuliah, lu mau jadi apa sih? Dia bilangnya, sini aja lu udah ngaji, ntar lu ngaji lagi, lu kan udah ngaji, udah lama. Apa ya udah hafal kentong? Ya hafal, Mbak. Saya kagak bilang tuh, saya cuma hafal 600, sisanya saya kagak hafal. Ya hafal, Mbak. Lancar, bukan gak hafal ya, lancar. Kudu pakai kitab. Apa itu namanya, kitab-kitab pikir lu kan udah tahu, udah ngaji. Ya, Mbak, udah lama, udah banyak ngajinya. Mulai dari kitab yang kecil-kecil banget sampai kitab yang berjilid-jilid udah dibaca. Lu kagak usah kuliah lagi, lu di sini aja dagang sama Mbak. Ngulang, Mbak, saya pengen belajar, saya masih belum baru lulus SMA, pengen belajar ilmu pengetahuan. Ini warung lu saya pengen nungguin, dia bilangnya. Udah Kak, kontrakin aja. Sekarang menyesal juga saya. Coba kalau saya jualan sampai sekarang udah, ya namanya juga doa orang tua. Kalau kayak gitu kagak ada yang belajar di universitas nanti. Nah, kita belajar. Nah, setelah itu memang setiap orang punya pilihan masing-masing. Alhamdulillah semuanya hidupnya berkah. Usahanya dikerjain, doanya juga, salawatnya dibaca. Itu saya lihat saudara-saudara saya itu rajin banget ibadahnya. Jangan tahu aja kagak sembahyang, subuh-subuh kagak bangun, jangan kan kata kagak sembahyang nih, kagak bangun, telat bangun, disiram sama babau. Disabetin, dibawain kayu, suruh bangun. Udah pada gede-gede juga begitu. Bangun, udah jangan tidur aja. Ntar tidur, habis johor kita suruh ke pasar. Nah itulah berkah. Jadi utangnya kagak ada, kagak punya utang. Kontrakannya banyak. Pagi haji udah pada nyetor, seorang nyetor. Semua anaknya kaya, cuma saya doang yang biasa aja. Itulah dia berkah. Bukan mau nunjukin, bukan mau mamerin, cuma pengen ngasih tahu berkah penting banget. Emangnya langsung gede apa? Dari dikit dikumpulin, dari ngemper. Waktu itu kan tokonya masih dikontrakin ya, pada ngemper di situ. Dikit jualan. Alhamdulillah bisa punya usaha sendiri, toko sendiri, warung sendiri, udah nyabang kemana-mana. Berkahnya bukan duduk aja di rumah bejikir, tapi bejikir malam hari, paginya kita usaha. Suatu hari Umar bin Khattab datang kontrol masjid, dilihatin ada orang lagi sembahyang, lagi ngaji, lagi bejikir. Udah selesai sembahyang disamperin, Tuan, saya lihat lama sekali di masjid, lagi ngapain? Ya berdoa ya Khalifah. Berdoa minta apa? Minta rezeki. Bukan gitu caranya. Malam tadi kemana? Berdoa, berzikir malam hari. Siang ini usaha, keluar usaha. Wa batagu min fadlillah, berusaha. Ya keluar kan kalau zaman sekarang bukan badannya yang keluar. Badannya ada yang keluar, ada yang otaknya keluar kemana-mana jualan. Badannya di rumah aja, dalam kamar aja. Hasilnya sama, lebih banyak lagi. Maka dari itu usaha. Faidza qudiyatis shalah fantasiru fil ar. Apabila udah selesai sembahyang ibadah, bertebaran di muka bumi nyari rezeki. Nah begitu. Bukannya di rumah aja lalu berdoa seperti yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i dan guru beliau. Imam Syafi'inya keluar
Nah, kalau kita zaman sekarang suaminya keluar. Ngapain? Usaha, kerja, segala macem lah kerjanya. Bininya di rumah ngapain? Nonton sinetron, Bang. Nah, itu yang kagak bener. Main HP, Bang, chatting mojok-mojok sama apa itu namanya sebenarnya kalau zaman sekarang itu, alah saya lupa. CLBK, cinta lama bersemi kembali, goblok itu namanya. Urusin keluarga suami. Jadi suaminya pergi kerja, bininya sholat duha di rumah. Ibu-ibu sholat duha, bapak kerja, pak suami kerja, ibu istri di rumah. Ngapain tuh? Sholat duha, baca sholat duha, baca ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Nah itu, insya Allah pulang ntar lagi sore pulang. Nenteng apa tuh bang? Sama suaminya kan. Alhamdulillah rezeki banyak banget. Tahu istrinya, alhamdulillah berkah. Doa. Suami kerja, istrinya berdoa di rumah. Baca salawat ini ibu-ibu. Salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimi abai wa ummahat. Baca itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimi abai wa ummahat. Baca habis sholat duha 100 kali. Biarin suami usaha, ibu-ibu di rumah sholat duha baca itu, sholat itu lalu baca ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Semampunya kalau bisa 10.000 kali sambil baca, sambil beraktivitas. Mudah-mudahan berkah rezeki yang dibawa suami pulang, rezeki yang halal, yang bersih, yang berkah, yang banyak juga. Barakallahu fikum, usikum nafsi bitaqwallah. Usaha dan doa kita kerjakan dua-duanya. Jangan sembarang sepotong-sepotong. Coba kalau usaha sayap kanan, usaha sayap kiri, doa sayap kanan. Coba kalau sebelah doang, mana bisa kapal terbang? Burung layangan miring dikit aja singit, anak Betawi bilang. Singit tuh layangan apa? Sebelah kanan miring dikit singit jadinya. Nah itulah singit jadinya, dua-duanya kita kerjain biar jangan singit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.